Untuk deskripsi alat tersendiri yaitu relay. Relay elektromagnetik merupakan komponen yang berfungsi sebagai saklar otomatis yang dikendalikan oleh arus listrik. Relay memungkinkan rangkaian berdaya rendah mengendalikan rangkaian dengan tegangan atau arus yang lebih tinggi tanpa adanya hubungan langsung antara kedua rangkaian tersebut. Dan untuk aplikasi dalam sistem elektro, yang pertama ada sistem kontrol motor listrik, kedua sistem proteksi tenaga listrik, ketiga panel kontrol industri, dan keempat sistem otomasi berbasis microcontroller. Selanjutnya, di bagian identifikasi material, material yang digunakan pada relay elektromagnetik dapat diidentifikasi sebagai berikut. Yang pertama ada kumparan atau coil, yaitu materialnya terbuat dari tembaga. Selanjutnya ada inti magnet atau core yang terbuat dari besi lunak. Ini ada armatur yang terbuat dari baja lunak. Ini ada kontak NO atau NC terbuat dari paduan perak. Ini ada pegas atau spring terbuat dari baja pegas. Dan yang terakhir ada housing atau casing, plastik termoset atau nilon. Dan untuk bentuknya ada di bagian sampingnya seperti ini, bentuk dari keseluruhan relay elektromagnetik. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai fungsi material pada relay serta hubungan antar materialnya. Nah, fungsi pertama yaitu ada kumparan atau coil yang terbuat dari tembaga. Fungsi utama kumparan ini yaitu untuk menghasilkan medan magnet ketika dialiri arus listrik. Tembaga sendiri dipilih karena memiliki konduktivitas listrik yang sangat baik, sehingga arus dapat mengalir dengan hambatan yang kecil. Ketika arus masuk ke dalam kumparan, medan magnet akan terbentuk dan menjadi sumber tenaga untuk menggerakkan relay. Selanjutnya itu ada inti magnet yang terbuat dari besi lunak. Fungsi inti magnet sendiri itu untuk memperkuat medan magnet yang sudah dihasilkan dari kumparan tadi. Nah, besi lunak sendiri itu juga dipilih karena mudah dimagnetisasi dan dapat kembali ke posisi semula atau posisi netral ketika arus sudah dihentikan. Dengan adanya inti besi, gaya magnet yang dihasilkan itu jauh lebih besar pada relay, sehingga relay itu dapat bekerja secara maksimal. Selanjutnya itu ada armatur yang terbuat dari baja lunak. Armatur sendiri itu berfungsi sebagai bagian yang bergerak akibat adanya gaya tarik magnet yang dihasilkan tadi. Nah, ketika ada inti magnet itu menjadi elektromagnet, armatur akan tertarik menuju inti dan menggerakkan kontak pada relay. Baja lunak sendiri itu dipilih karena cukup kuat dan mampu bekerja secara berulang. Kemudian ada kontak atau kontak yang menggunakan paduan perak. Fungsi kontak sendiri adalah menyambungkan dan memutus aliran arus listrik pada rangkaian. Nah, paduan perak sendiri itu dipilih karena memiliki hambatan listrik yang rendah dan tahan terhadap percikan listrik yang muncul saat proses switching, sehingga kontak menjadi lebih awet. Yang selanjutnya itu ada pegas yang terbuat dari baja pegas. Fungsinya itu mengembalikan armatur tadi ke posisi semula setelah arus dihentikan. Nah, baja pegas sendiri itu dipilih karena memiliki elastisitas yang tinggi sehingga dapat digunakan berulang kali tanpa mengalami perubahan bentuk. Terakhir ada housing yang terbuat dari plastik, termoset atau nilon. Fungsi housing sendiri itu untuk melindungi seluruh komponen di dalam relay dari debu, benturan, dan sentuhan langsung oleh pengguna. Selain itu, bahan plastik juga berfungsi sebagai isolator sehingga meningkatkan keamanan selama relay digunakan. Untuk selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai hubungan antar material. Nah, seluruh material pada relay tidak bekerja sendiri, melainkan saling mendukung dalam satu sistem. Proses kerja itu dimulai ketika arus listrik mengalir pada kumparan tembaga. Kumparan menghasilkan medan magnet yang kemudian diperkuat oleh inti magnet atau dari bisi lunak tadi. Nah, medan magnet tersebut menarik armatur sehingga armatur bergerak dan mengubah posisi kontak. Akibatnya rangkaian listrik dapat tersambung atau terputus sesuai kebutuhan. Setelah arus pada kumparan dihentikan, medan magnet akan menghilang dan gas akan menarik armatur kembali ke posisi awal. Selama proses tersebut, housing tetap melindungi seluruh komponen agar dapat bekerja dengan aman. Apabila salah satu material diganti dengan bahan yang tidak sesuai, maka kinerja relay sendiri itu akan menurun. Contohnya itu jika besi tadi kita ganti dengan aluminium, gaya magnet yang dihasilkan itu kurang kuat sehingga relay mungkin bisa sulit bekerja. Contoh lagi, jika kontak perak diganti dengan logam biasa,
Akibatnya itu kontak akan lebih cepat aus dan mudah mengalami korosi. Dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan pada setiap material pada relay memiliki fungsi yang berbeda tetapi saling berkaitan. Pemilihan material yang tepat sangat penting agar relay dapat bekerja secara efisien, andal, dan memiliki umur pakai yang panjang. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Lalu kemudian kita lanjut ke pengaruh terhadap kinerja alat. Yang pertama kita adalah pemilihan material. Pada setiap komponen relay elektromagnetik memiliki pengaruh langsung terhadap efisiensi, keandalan, keamanan, dan umur pakai alat tersebut. Kemudian ada 4, yaitu efisiensi konsumsi daya atau kumparan tembaga, kemudian ada kecepatan respon atau switching line untuk on off-nya, kemudian ada daya tahan elektromekanis, kontak paduan perak, kemudian ada konsistensi siklus kerja, itu adalah bekas baja, kemudian ada keamanan operasional, yaitu housing plastik, termo, MOSFET atau nylon untuk mencegah adanya kebocoran arus. Kemudian ada prinsip kerja alat ditinjau dari material. Apa itu prinsip kerja? Prinsip kerja relay elektromagnetik didasarkan pada konversi energi listrik menjadi energi magnetik, lalu menjadikan energi mekanik yang sepenuhnya bergantung pada interaksi sifat fisik materi pembentuknya. Kemudian ada beberapa tahap, yaitu ada tahap magnetisasi listrik ke magnet, kemudian ada tahap pergerakan mekanis yaitu magnet ke mekanis, kemudian ada tahap pengalihan yaitu siklus switching yang menghidup atau matikan suatu alat atau mematikan arus daya, kemudian ada tahap demagnetisasi yaitu kembali ke posisi semula yaitu off. Baik, selanjutnya yaitu analisis kegagalan material. Untuk kasusnya sendiri yaitu kumparan tembaga terbakar. Penyebabnya yang pertama, tegangan melebihi spesifikasi relay, arus berlebih atau overcurrent, pendinginan yang kurang baik, ada hubungan singkat pada kumparan. Untuk dampak terhadap keseluruhan sistemnya sendiri yaitu apabila kumparan tembaga terbakar, medan magnet tidak dapat terbentuk sehingga inti besi tidak mampu menarik armatur. Akibatnya, kontak relay tidak dapat berpindah posisi dan proses switching gagal terjadi. Pada sistem kontrol industri, kegagalan ini dapat menyebabkan mesin berhenti beroperasi, sistem memproteksi tidak bekerja, dan berpotensi menimbulkan kerusakan pada komponen lain yang bergantung pada relay tersebut. Untuk solusi pencegahannya sendiri, yang pertama, menggunakan tegangan sesuai spesifikasi, kedua, memasang proteksi arus lebih, yang ketiga ada melakukan inspeksi berkala, yang keempat, yang terakhir yaitu menjaga suhu kerja relay tetap dalam batas yang diizinkan. Baik, selanjutnya yaitu kesimpulan. Untuk kesimpulannya sendiri yaitu berdasarkan hasil analisis material pada relay elektromagnetik, dapat disimpulkan bahwa material yang paling kritis adalah kumparan tembaga dan inti besi lunak karena keduanya berperan dalam pembentukan elektromagnet yang menjadi dasar kerja relay. Material yang paling mempengaruhi efisiensi adalah tembaga karena memiliki konduktivitas listrik yang sangat tinggi sehingga mampu mengurangi rugi-rugi daya. Selain itu, relay tidak dapat bekerja secara optimal apabila salah satu material utama diganti dengan material yang memiliki sifat berbeda. Oleh karena itu, pemilihan material yang tepat sangat penting untuk menjamin efisiensi, keandalan, keamanan, dan umur pakai relay dalam sistem elektro.